Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali pada video pembelajaran ekonomi. Pada video kali ini kita akan melakukan overview untuk pembelajaran ekonomi pada semester 2. Sebelumnya kita ingat kembali untuk jadwal pertemuan kita yang akan dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Kemudian, ingat kembali ya untuk kesepakatan kelas yang kita telah sepakati untuk mengingatkan bahwa pembelajaran agar terlaksana dengan kondusif. Adapun kesepakatan kelas yang kita sepakati ada disiplin, tertib, saling menghargai, sopan, dan tanggung jawab. Jadi ini akan kita gunakan sebagai pedoman ketika mungkin dari teman-teman semua lakukan kegiatan yang mungkin di luar pembelajaran. Nah, adapun capaian pembelajaran pada ekonomi di fase E terbagi menjadi pemahaman konsep dan keterampilan proses. Nah, ingatkan kembali ya, pada semester 2 ini kita akan fokus kepada sistem pembayaran dan lembaga keuangan. Nah, kemudian ada keterampilan proses. Nah, kita pilih nanti untuk kata kerja atau beberapa proyek yang harus kalian nanti laksanakan. Nah, masuk untuk materi yang ada pada semester 2 ini, kita akan belajar mengenai sistem pembayaran, konsep uang, alat pembayaran non-tunai, industri keuangan bank, dan produk yang dapat ditawarkan atau digunakan, serta industri keuangan non-bank. Adapun gambaran ya untuk sistem pembayaran nanti kita akan belajar mengenai pengertian, prinsip, komponen, jenis sistem pembayaran, peran Bank Indonesia, dan penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Nah, nanti bisa berkembang sesuai dengan kesepakatan yang kita sudah rencanakan. Kemudian next untuk konsep uang sebagai alat pembayaran itu akan kita membahas mengenai pengertian, syarat, fungsi uang, kemudian pengelolaan penguangan oleh bank itu seperti apa, kemudian jenis dan pengelompokan uang. Mungkin kita juga akan melakukan praktik project di sini untuk penggunaan dari uang sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke alat pembayaran non tunai. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai apa sih alat pembayaran non tunai itu, kemudian jenisnya ada apa saja, bagaimana untuk prosesnya. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan praktik nanti ya, praktik untuk pembayaran non tunai yang mana tentunya di era sekarang pasti semua siswa itu sudah melakukan kegiatan pembayaran non tunai ini. Yang lebih simpel mungkin kalau kalian pernah praktik di toko oren, nah itu salah satu pembayaran non tunai. Nah, nanti tinggal apakah menggunakan e-wallet ataupun e-money. Next, selanjutnya ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan sendiri di sini nanti akan terbagi ya menjadi lembaga keuangan bank, yang mana kita akan belajar tentang bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat, meskipun banyak jenis bank lainnya. Kemudian ada juga industri keuangan non-bank. Nanti kita belajar asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jamin keuangan khusus, lembaga keuangan mikro, dan fintech gitu ya. Apabila dari sini, kalau kita belajar bank, pasti kita tidak lupa belajar mengenai OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, setelah kita mempelajari ketiga hal tersebut, nanti kita juga akan mempelajari mengenai pasar modal apabila waktu itu memungkinkan. Ataupun tidak nanti ada out of project yang bisa dilakukan. Nah, kemudian untuk pada semester 2 ini seperti pada semester sebelumnya, bahwa asesmen yang digunakan ada 3, yaitu asesmen awal pembelajaran, kemudian ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk asesmen awal pembelajaran biasanya dilakukan sebelum memasuki bab baru untuk mengetahui kondisi kemampuan baik itu kognitif maupun non kognitif. Kemudian untuk asesmen formatif itu selama pembelajaran ya, penilaian bisa dilakukan melalui kegiatan diskusi, kemudian ada mungkin kuis yang memang ditujukan tes lisan dan sebagainya, tapi selama pembelajaran. Untuk tujuannya untuk memperbaiki proses dari pembelajaran. Kemudian untuk sumatif sendiri nanti akan ada 3 ya, sumatif akhir bab, sumatif tengah semester, dan sumatif akhir semester. Tapi untuk pelaksanaannya nanti lebih detail akan disampaikan di kemudian hari atau dibaca di rincian untuk belajar kita. Nah, memasuki acara yang pertama, kita pada pertemuan kali ini akan melakukan kegiatan overview ataupun refleksi untuk pembelajaran ekonomi pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk teman-teman semua, nah ini bisa nih salah satu bisa dilakukan ya. Silakan untuk student semua untuk menyiapkan kertas, lalu tulislah. Yang pertama itu introduce yourself. Jadi silakan tulis untuk nama kalian, kemudian hal yang ingin kalian sampaikan tentang diri kalian.
Fokusnya adalah yang kalian tulis adalah untuk orang lain baca. Jadi silakan untuk menggunakan kata-kata yang menarik sehingga orang lain itu bisa mengenal tentang kalian meskipun belum bertemu. Kemudian yang kedua itu your experience. Ada dua bagian. Yang pertama nanti silakan untuk buat catatan cerita. Ceritakan tentang pembelajaran ekonomi pada semester kemarin. Apa yang kalian tahu tentang pembelajaran ekonomi materi, apa yang kalian dapat, hal menyenangkan praktik ekonomi yang kalian dapat, ataupun hal yang membosankan, ataupun perlu ditingkatkan pada pembelajaran semester kemarin. Kemudian yang bagian kedua, silakan ceritakan tentang ide kreatif kalian untuk pembelajaran ekonomi ini di semester 2. Misalkan, pada semester 2 ini kita belajar mengenai lembaga keuangan dari pembayaran a pembayaran. Nah, kalian membuat ide ini. Kita bisa ide untuk membuat kegiatan praktik jual beli di kelas, misalkan. Nah, itu praktik untuk penggunaan uang, misalkan. Ataupun kita bisa melakukan kunjungan ke yang lainnya, misalkan itu ide kreatifnya. Contohnya ya, bisa dieksplor sendiri. Kemudian untuk bagian yang ketiga yaitu silakan untuk set your goals. Nah, silakan untuk tulis harapan kalian di pembelajaran semester 2 ini gitu ya. Kemudian selanjutnya jangan lupa silakan tulislah kata-kata motivasi yang terus membuat kalian berjuang dan bertahan di semester 2 kali ini. Nah, cukup itu untuk project yang harus dilakukan yang bisa kalian kumpulkan nanti pada pertemuan selanjutnya ya, bukan dikumpulkan, nanti kita akan bahas untuk bagaimana kalian untuk menceritakannya pengerjaan untuk out of project kali ini. Dan sekian dari saya, ketemu pada video pembelajaran selanjutnya mengenai pembelajaran ekonomi. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pembayaran. Nanti bisa dilakukan eksplorasi konsep mengenai untuk sistem pembayaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.